Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Angga di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, hari ini kita akan belajar tentang proses masuknya Islam di Indonesia, materi SKI kelas 9 semester 1. Sebelum kita memulai, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di materi ini nanti kita akan belajar bagaimana Islam itu bisa sampai ke Indonesia. Nah, nanti di bab ini kita akan mempelajari banyak hal ya. Jadi yang pertama itu teori masuknya Islam ke Indonesia, kemudian kondisi Indonesia sebelum Islam datang, kemudian proses kok bisa Islam itu sekarang menjadi agama mayoritas ya di Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan membacakan ya tujuan pembelajaran di materi ini ya. Jadi anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis, yang pertama ya, menganalisis proses masuknya Islam di Nusantara ini melalui pendekatan budaya yang harmonis. Ya, kenapa kita melalui pendekatan budaya? Karena memang Indonesia ini kaya akan budaya. Jadi kita akan melakukan analisa ya dengan pendekatan budaya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menganalisis cara-cara proses penyebaran Islam di Indonesia. Nanti kita akan pelajari di video selanjutnya kalau untuk ini. Baik ya, jadi latar belakang masuknya Islam ke Indonesia itu ya, jadi dahulu di abad ke-7 ya hingga sampai ke abad ke-13 itu orang-orang yang beragama Islam dari luar Indonesia itu datang ke Indonesia ya, atau ke Nusantara pada waktu itu, karena memang Indonesia itu kan ada setelah kita merdeka ya, 17 Agustus 1945. Nah, Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan internasional. Kenapa seperti itu? Karena memang wilayah Indonesia ini kan strategis ya untuk persinggahan kapal-kapal yang memang mau pergi ke Asia Timur, terutama ke Tiongkok ya, atau ke Cina. Jadi dulu kapal zaman dahulu itu kan belum pakai mesin ya, jadi kalau mau perjalanan itu pasti lama, bisa berbulan-bulan. Bahkan kita kalau dulu ya, sebelum ada kapal modern, kita pengen haji itu perjalanannya bisa berbulan-bulan. Nah, hal ini terjadi pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kapan itu abad ke-7? Satu abad itu berapa tahun anak-anak? 100 tahun ya. Jadi abad ke-7 atau tahun 700 Masehi sampai tahun 1300 Masehi. Nah, ini juga didukung sama kondisi geografis Indonesia ya, yang letaknya itu memang di jalur perdagangan, terus juga banyak pulau, banyak dermaga pada waktu itu untuk persinggahan pelayaran kapal-kapal pedagang yang dari luar negeri. Nah, dahulu orang-orang yang pedagang itu juga agamanya bermacam-macam ya, salah satunya agama Islam itu. Nah, kemudian setelah itu kita akan belajar teori ya. Jadi teori masuknya Islam. Jadi banyak yang mengatakan atau banyak teori sebenarnya kok bisa Islam itu masuk ke Indonesia. Tapi teori-teori yang terkenal itu ada 4 ya yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Nah, Gujarat ini letaknya di India ya anak-anak. Jadi di India itu ada nama sebuah tempat yang namanya Gujarat. Di sana itu juga ada pelabuhan yang sangat luar biasa gede waktu itu ya. Dan teori ini didukung oleh tokoh
yang namanya Fashionable dan juga Snappergronch. Jadi Fashionable ini orang Belanda ya. Fashionable ini orang Belanda. Kemudian ada Snappergronch. Nah, apa yang dikatakan oleh teori Gujarat ini? Yang pertama itu adalah Islam itu masuk dari wilayah Gujarat India sekitar abad ke-13 Masehi atau tahun ke-1300-an. Nah, siapa yang membawa Islam pada waktu itu? Yaitu para pedagang India yang beragama Muslim. Nah, ini teori ini juga diperkuat oleh adanya batu nisan Sultan Malik al-Saleh. Ini adalah salah satu raja di kerajaan Samudra Pasai ya, yang dimana batu nisannya itu adalah ukir-ukiran atau gayanya itu seperti yang ada di India. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam nanti. Tapi kita ini dulu ya, fokus di materi teori masuknya Islam dulu. Nah, teori Gujarat ini adalah teori yang sebenarnya itu banyak orang yang mempercayainya karena memang bukti-bukti nyatanya itu sudah ada ya. Salah satunya ini batu nisan Sultan Malik al-Saleh ini, itu kan sebuah batu ya, dan kita tahu bahwasanya di setiap tempat itu pasti akan berbeda-beda ya bentuk, bahkan apa yang dipakai ketika untuk menandai batu nisan seseorang kayak gitu. Di kita kan mengenal kadang nisan itu pakai kayu, ada yang pakai kijing gitu kan. Nah, ini salah satu bukti nyatanya teori Gujarat. Terus yang kedua adalah teori jadi teori ini juga mempunyai kelebihan dan juga kritikan terhadap teori ini. Nah, kelebihannya apa teori Gujarat ini? Yang pertama yaitu adanya bukti arkeologis, yaitu batu nisan Malik al-Saleh tadi itu. Nah, ini kan menjadi salah satu penguat bahwasanya di tahun itu memang ada orang India Islam yang datang ke Nusantara, yaitu di Pulau Sumatera ya, bagian Aceh. Karena kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan yang ada di Sumatera bagian ujung. Nah, kemudian kelebihan yang kedua itu adalah Gujarat itu pada waktu itu merupakan pusat perdagangan Islam. Ya, jadi orang-orang Islam itu dahulu berdagang itu di Gujarat ya. Jadi kalau kita kalau bahasanya kalau sekarang itu ya tempat kulakan para pengusaha-pengusaha. Misalnya yang mau cari katun, mau nyari kain bagus atau mencari seni-seni yang bagus, di sana itu semuanya ada pada waktu itu. Nah, tapi teori ini juga ada kritiknya ya, ada orang yang mengkritik. Apa yang menjadi kritikan dari teori ini? Padahal tadi kan sudah dijelaskan bukti bahwasanya ada batu nisan yang dari India. Nah, kritikan yang pertama yaitu tidak menjelaskan pengaruh Arab secara langsung. Nah, maksudnya apa? Jadi agama Islam itu kan berasal dari Arab. Nah, jadi agama Islam itu berasal dari Arab, tetapi kok yang membawa malah orang India. Nah, itu yang menjadi kritikan, menjadi sebuah pertanyaan. Kira-kira ini benar apa enggak nih? Ya, kayak gitu. Terus kritikan yang kedua yaitu dianggap terlalu lambat dari perkembangan Islam global. Padahal Islam itu berkembang jauh sebelum abad ke-13. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Terus yang kedua ada teori Persia. Ada yang tahu Persia itu di mana sekarang negaranya? Ya, jadi Persia itu sekarang negara Iran. Nah, tokoh pendukung dari teori Persia ini adalah Umar Amir Hussain namanya. Apa yang dikatakan teori Persia ini? Yang pertama yaitu Islam masuk dari Persia atau Iran ya sekarang sekitar abad ke-13 juga.
Ya, jadi kalau perbedaan dari teori Gujarat itu hanya orang yang membawa. Kalau Gujarat itu orang India, kalau Persia ini adalah orang Persia atau Iran. Nah, siapa yang membawa? Yaitu pedagang dan juga ulama atau ilmuwan Iran ya. Kalau Iran itu dulu golongannya Syiah ya anak-anak ya. Nanti golongan Syiah itu apa? Nanti kalian bisa mencari terlebih dahulu literatur tentang Syiah. Nanti kita akan diskusikan di kelas ketika kita ada pertemuan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terlihat pada budaya Islam Indonesia itu yang mirip budaya Persia. Salah satu ada 3 ya, yang ini hanya sebagian kecil. Yang pertama itu adalah tabut ya. Jadi tabut itu adalah kotak penyimpanan dari kayu yang biasanya itu digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga. Itu namanya tabut. Itu berasal dari Persia, kotak itu. Nah, kemudian ada huruf Arab Pegon. Apa itu huruf Arab Pegon? Mungkin bagi anak-anak yang dahulu pernah mondok, mungkin huruf Pegon itu adalah huruf yang disambung-sambung itu loh. Kalau di pondok pesantren itu biasanya memaknai kitab, terus bawahnya itu ada tulisan Arab yang miring-miring kayak gitu. Nah, itu namanya Arab Pegon. Terus yang ketiga ada tari saman. Nah, tari saman dari mana? Ya, tari saman itu berasal dari Aceh. Nah, tari saman ini adopsi dari budaya Persia yang sekarang berada di Aceh sana. Itu nah, ini teori Persia. Nah, teori ini juga ada kelebihan dan juga ada kritikannya. Apa itu? Kelebihan yang pertama yaitu adanya kesamaan budaya dan tradisi religius. Nah, salah satunya tadi itu budaya tari saman, terus cara kita beribadah dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu adanya hubungan historis antara Persia atau Iran ya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera pada waktu itu. Jadi ini ada literaturnya, buktinya dan sebagainya. Tapi teori ini juga ada kritikannya. Apa yang menjadi kritikannya? Yaitu kurangnya atau minimnya arkeolog seperti kayak batu nisan yang bisa kita lihat secara langsung sampai saat ini gitu daripada teori Gujarat. Jadi minim buktinya. Nah, ini masih menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Lanjut, teori yang ketiga. Ya, teori yang ketiga ini teori yang berasal dari Mekah ya, atau negara Arab. Nah, tokoh pendukung dari teori ini ada salah satunya adalah tokoh yang berasal dari Indonesia yang sangat terkenal ya, yaitu Buya Hamka dan juga Anthony Jones namanya. Apa yang dikatakan teori Arab ini atau teori Mekah ini? Itu yang pertama, Islam itu masuk sebenarnya sudah mulai sejak abad ke-7. Nah, ini lebih dahulu nih. Jadi abad ke-7 dengan abad ke-13 dari dua teori yang sebelumnya itu tadi kan jaraknya cukup jauh ya, ada 600 tahun. Bayangkan 600 tahun itu tidak sebentar ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu siapa yang membawa? Yang membawa adalah ulama atau ilmuwan-ilmuwan agama dari Arab dan juga para pedagang yang dari Arab. Karena memang sejak dahulu ya sampai sekarang, bahkan dahulu kan Nabi juga sempat berdagang. Jadi mayoritas orang-orang Arab itu dulu berdagang ya. Jadi karena ingin berdagang dan ingin mencari untung kan pergi berkelana kemana-mana. Terus yang ketiga yaitu didukung oleh orang-orang Indonesia yang belajar Islam di Timur Tengah, lalu setelah belajar pulang kemudian disebarkan kembali di tanah air atau di Nusantara. Nah, itu teori Mekah. Tapi teori ini juga ada kelebihan dan juga ada kritikan. Apa kelebihan dan juga kritikannya? Kelebihan yang pertama yaitu memperkuat Arab sebagai sumber utama Islam. Ya iya dong,
karena negara Arab itu adalah asal dari Islam itu ada. Makanya ini bisa memperkuat kayak gitu teori itu. Terus yang kedua ada sejalan dengan penyebaran Islam global yang lebih awal. Kan memang Islam itu bisa berkembang itu kan sudah sejak lama ya, dari abad sebelum abad ke-7 kayak gitu bahkan. Nah, ini dua kelebihan ini tuh menjadi penguat teori Mekah. Nah, tapi teori ini juga ada kritikannya. Apa yang menjadi kritikan teori ini gitu kan? Yang pertama itu adalah minimnya bukti arkeolog juga. Jadi bukti arkeolog yang dari abad ke-7 itu yang berada di Indonesia itu minim. Nah, ini yang jadi salah satu kelemahan teori itu. Terus kelemahan yang kedua adalah mengandalkan literatur bukan artefak. Jadi teori ini tuh mengandalkan tulisan-tulisan ya, atau mengandalkan peninggalan tulisan-tulisan yang sudah ada sejak abad 7 gitu. Tapi bukan artefak ya, maksudnya artefak itu barang yang bisa kita lihat, barang yang bisa biasanya kita letakkan di museum ya gitu. Nah, itu menjadi kelemahan dari teori Mekah. Nah, kemudian lanjut teori yang terakhir yang keempat, yaitu ada teori Cina atau negara Tiongkok ya. Nah, tokoh pendukung dari teori ini adalah S. Al-Qurtubi ya, bahasa terkenal, nama terkenalnya. Tapi S-nya itu adalah Sumanto, ini juga orang Indonesia. Apa yang dikatakan teori Cina ini? Yang pertama yaitu Islam itu masuk melalui pedagang Muslim Cina pada abad ke-7 sampai ke-9 Masehi. Nah, teori ini juga mengatakan bahwasanya Islam itu sudah masuk dari abad ke-7. Terus yang kedua, komunitas Muslim sudah ada di pesisir seperti Barus, Lok Sumawe. Mana Lok Sumawe? Nah, Lok Sumawe itu di Aceh dan juga di Gresik, Jawa Timur. Jadi ini sudah ada komunitas Muslim yang di dekat pesisir pantai atau dermaga gitu. Terus yang ketiga itu adanya bukti makam bergaya Cina Islam dan juga hubungan dinasti Tang dengan Asia Tenggara. Ini adalah salah satu dinasti yang sangat terkenal ya, dinasti Cina yang menaklukkan dunia. Nah, kan tetapi teori ini juga mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kritikan yang melemahkan teori ini. Apa itu? Yang pertama, kelebihan dari teori ini atau yang mendukung teori ini itu adalah yang pertama, dukungan artefak dan nisan Islam kuno bercorak Cina. Jadi kan kita melihat misalnya bangunannya Cina tetapi ternyata masjid. Terus mungkin kalau kita melihat di Semarang ya, Sambokong itu kan juga Islami yang berbentuk Chinese. Kita kan kalau melihat Cina itu kan apa ya, terkenal dengan budaya atau kelihatan seperti kelenteng kayak gitu kan, tapi ini Islam. Nah, kemudian kelebihan yang kedua yang mendukung teori ini adalah menunjukkan keragaman jalur masuk Islam. Jadi kata teori Cina ini, Islam itu masuk dari beberapa wilayah, tidak hanya di Pulau Sumatera saja. Di Jawa ada, di Sumatera ada, di Sulawesi ada, dan sebagainya. Nah, namun teori ini juga ada kritikannya yang melemahkan. Apa itu? Yaitu komunitas Muslim Cina itu relatif kecil dibanding Gujarat atau Arab. Jadi pada waktu itu orang-orang Cina Islam itu lebih sedikit daripada orang-orang India dan juga orang Arab yang datang ke Indonesia pada waktu itu ya, populasinya. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan dari sebagian orang. Nah, ini Pak Angga apa ya, ini di teori ya, jadi perbandingan dibuat tabel. Jadi perbandingannya seperti ini, misalnya teori Gujarat itu berasal dari India, Persia itu dari Iran, Makkah itu dari Arab, Cina itu asalnya Tiongkok. Kemudian apa bukti kuatnya? Kalau Gujarat itu batu nisan, kalau Persia itu adalah budaya dan tradisi,
Kalau teori Mekah itu literatur, kalau Cina itu artefak dan juga batu nisan, sama. Nah, ini juga ada kelebihan dan juga kekurangan. Misalnya Gujarat ini kelebihannya bukti arkeolog kuat, kalau Persia kelebihannya kesamaan budaya. Kemudian Mekah itu kelebihannya akses langsung ke sumber Islam, karena Islam itu kan berasal dari negara Arab, kayak gitu, logikanya kan seperti itu. Terus kalau dari Cina itu kelebihannya menunjukkan keragaman. Nah, teori-teori itu juga ada kelemahan. Apa itu? Gujarat itu terlambat secara kronologi, karena pada waktu itu sebelum abad ke-13 Islam itu sudah berkembang sangat pesat. Nah, terus kalau Persia, teori Persia kelemahannya adalah buktinya itu kurang lengkap ya, atau minim bukti. Nah, sedangkan teori Mekah itu hanya bukti fisik awal. Nah, jadi bukti fisik awal di abad ke-7 itu tidak ada gitu, atau minim. Terus kalau teori Cina ini kelemahannya adalah komunitasnya yang kecil. Nah, gitu. Jadi ini Pak Angga buat tabel biar kita nanti mudah untuk memahami perbandingan dari keempat teori yang sudah kita pelajari, gitu. Nah, kemudian ini ada LKPD yang harus dikerjakan, harus kalian kerjakan dari pembelajaran kita pada hari ini. LKPD ini nanti dikerjakan secara mandiri ya, 3 soal ini. Jadi LKPD ini 3 soal ini nanti dikerjakan secara mandiri. Kemudian ada tugas juga untuk teman sebangku. Tugasnya adalah kira-kira teori yang paling masuk akal menurut kalian itu apa. Nah, terus nanti kalian harus menjelaskan dengan alasan logis dan juga buktinya. Nanti kalian harus menulisnya di buku masing-masing. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita diskusikan dan juga nanti akan kita nilai, akan Pak Angga nilai. Nanti ini masuk nilai tugas. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik, kalau begitu sebelum diakhiri, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya anak-anak. Jangan lupa pakai akun asli masing-masing biar nanti Pak Angga tahu siapa yang bertanya. Kemudian juga kira-kira kalian itu juga ketika tidak paham boleh sekali ya bertanya ya. Jadi nanti siapapun yang bertanya akan mendapat nilai yang lebih ya gitu. Pasti akan ada nilainya. Itu ya anak-anak. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.